kaki bersama tundukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana ada. Maka pagi hari ini kami mengutamakan Engkau, ya segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga dan penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi, menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37. Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kaki. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Suatu mutiara yang indah yang kita berpetik. Kita melihat pada ayat 35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah. Jadi Yesus kerjanya mengajar. Di dalam bait Allah dia mengajar. Mengajar apa? Katakan, ia berkata bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Kita sering terdapat sesuatu yang membingungkan. Ingat, di dalam kemanusiaannya lain dengan kealahan. Yesus, dia di dalam kemanusiaannya disebut anak Daud, tapi dalam kealahannya dialah Allah pencipta langit. Betapa penting kita mengerti fungsi Yesus dalam kealahannya dan dalam kemanusiaannya satu-satu. Dan satu dulu, akhir Taurat memandang Yesus sebagai dalam kemanusiaan, tapi Daud memandang sebagai dalam kealahan. Kita perhatikan ayat 37. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Jelas Daud mengatakan Yesus Tuhan. Dan kenapa dia berkata demikian? Dalam pengertian dalam kealahan, bukan dalam kemanusiaan. Secara sisilah dalam kemanusiaannya dia anak Daud, tapi dalam sisilah kealahan dia adalah Tuhan yang kita hormati. Tuhan yang kita hormati. Kita datang hari ini bukan pada manusia, tapi datang pada Tuhan yang hidup dalam kealahan. Dia mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, menaikkan doa syafaat buat saudara saya. Amin. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dalam hati kami. Kami menyembah kepada Engkau bukan dalam manusia, tapi dalam kealahan. Engkau Allah yang patut sembah, yang kami agung dan muliakan. Kepada Engkau kami datang sujud kepada. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.